Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bagi yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk cuci tangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mengamankan transaksi online atau securing online transaction. Untuk buku referensi, ya masih menggunakan beberapa buku yang ada pada layar. Ya, terus kemudian menggunakan lisensi atau Certified Secure Computer User CSCU yang diperoleh dari IC Council. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai berita keamanan atau security news. Baru-baru ini, ya, Trojan menyerang beberapa perusahaan-perusahaan berbasis finansial, yaitu perusahaan yang termasuk adalah bank-bank yang ada di Amerika Serikat. Apa namanya? Yaitu Trojan perbankan Geosping. Adalah berupa malware finansial yang dibangun di atas basis kode dengan jenis Geos versi 2. Ya, hampir semua malware saat ini berupaya untuk tetap bertahan pada perangkat-perangkat yang dapat terinfeksi, baik berupa desktop maupun seluler. Nah, dengan tujuannya apa? Ya, tujuannya bertahannya di mana? Di bagian reboot system, baik itu di seluler maupun di desktop. Josping menyebut juga dirinya sebagai Z-Loader atau Terdot, ya, yang pertama kali muncul pada tahun 2015, yang menyerang terhadap bank-bank yang ada di Amerika Serikat. Pada bulan Maret, di bulan Mei 2020, IBM mendokumentasikan gelombang serangan di mana Trojan telah disembunyikan dalam dokumen phishing, disebarkan melalui email, dan disamarkan sebagai informasi yang berkaitan dengan pembayaran berupa bantuan untuk COVID-19. Nah, Geosping ini beroperasi melalui lampiran berbahaya, di mana korbannya diminta untuk mengaktifkan makro. Setelah disebarkan, malware menambah kunci dan menjalankan Windows Registry. Kemudian akan disebarkan melalui program yang dapat dijalankan sebagai tautan pustaka yang dinamis, ya, berekstensi DLL. Jadi malware ini telah dirancang untuk mengambil kredensial seperti detail perbankan atau nama pengguna dan akun berupa password, ya, untuk layanan online. Josping ini menggunakan teknik injeksi browser untuk mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu memasukkan kode berbahaya ke dalam Explorer dan dalam proses browser untuk mengarahkan korban ke domain penipuan. Dan mereka mencoba mengunjungi situs-situs keuangan dan mereka akan buat proses mandiri, yaitu bernama msesec.exe untuk meniru program yang sah, ya, secara diam-diam. Nah, ini adalah contoh dari Geosping serangannya yang dapat dieksekusi, yaitu uhot.exe. Ia menyerang registry, ya, high current user. Pada registry ini dia menanamkan file berekstensi exe yang nantinya akan aktif untuk menyerang korbannya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, ya, yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah belanja online. Bagaimana belanja online bekerja? Perbankan online, layanan pembayaran, SSL, dan simbol gembok. Yang terakhir adalah mengidentifikasi situs web yang dapat dipercaya. Pada bagian ini yaitu belanja online atau online shopping. Jadi online shopping adalah proses membeli barang dan layanan yang langsung dari penjual melalui internet. Manfaatnya apa? Manfaatnya biasanya belanja online tersedia selama 24 jam dalam sehari. Terus kemudian di sana dijelaskan produk-produk, ya, berupa teks, foto, bahkan ada video, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian biasanya, ya, jika memang harganya murah, itu terjadi penawaran.
Dan kemudian ada layanan yang ditawarkan oleh beberapa vendor atau pedagang. Nah, kemudian biasanya manfaat dari belanja online ini ya diantaranya adalah adanya kartu kredit atau debit untuk pembayaran. Dan kita tidak perlu juga pergi ke toko. Ya langsung aja tinggal tekan melalui HP atau melalui laptop atau melalui PC. Kemudian bisa kita beli apa yang diinginkan. Kemudahan untuk berbelanja dan fasilitas dari belanja online ini yaitu dengan adanya produk yang bisa kita bandingkan dan harganya yang bervariasi. Terus kemudian menjadikan belanja online ini sebagai pilihan yang menarik biasanya untuk konsumen. Yang tadi sudah disebutkan juga, ya karena adanya pembayaran mudah, terus kemudian ada produk yang ditawarkan, bahkan berupa video-video yang menarik, yang sangat bervariasi, sehingga menarik konsumen untuk membeli. Berikutnya adalah bagaimana belanja online bekerja. Belanja online bekerja yaitu tentunya pengguna tinggal mengunjungi situs e-commerce atau marketplace, di mana tempat ya mereka atau konsumen ingin membeli barang atau produk yang diinginkan di sana. Terus kemudian yang berikutnya adalah tentunya konsumen mencari produk yang dibutuhkan. Nah, karena di sana ya di situs e-commerce atau marketplace biasanya disediakan katalog online. Ya, bisa kita pilih. Ya, khususnya di situs e-commerce. Kalau memang katalog-katalog yang ada di situs e-commerce itu disediakan, contohnya ya di Amazon, Tokopedia, ya terus kemudian beli-beli, belanja, ya terus kemudian ada Shopee, ya yang di sana bisa kita pilih, ya kemudian ada katalognya. Nah itu bagaimana belanja online itu bisa kita pilih dan bagaimana mereka bekerja. Nah berikutnya adalah bagaimana belanja online bekerja. Yang pastinya vendor ya atau pemilik dari e-commerce itu menambahkan produk-produk layanannya. Ya, kemudian kita tinggal konsumen tinggal memasukkan barang-barang yang kita pilih ke dalam keranjang belanja. Ya, produk-produk apa yang dibeli. Terus kemudian nanti akan terlihat jumlah unit produknya. Terus kemudian ada harga produknya termasuk pajak. Terus kemudian nanti ada biaya pengiriman. Terus kemudian jasa pengirimannya. Ya, terus kemudian ada bagaimana cara pembayarannya. Dan yang berikutnya adalah biasanya pelanggan diminta untuk mengisi formulir ya, pemesanan online dengan memberikan informasi dari pelanggan, terus kemudian alamat untuk dikirim, terus kemudian nama pelanggan atau nama konsumen, terus kemudian nanti ada alamat penagihan secara detail, ya nanti ada rincian kartu kredit yang bisa kita pilih, mau cara pembayarannya transfer, mau pakai kartu kredit, atau menggunakan COD, layanan lain yang sudah disediakan biasanya di Indonesia itu seperti di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, dan mungkin ada informasi lainnya yang perlu dibutuhkan oleh pedagang jika ada konsumen yang ingin membeli. Nah, berikutnya adalah ada informasi kartu kredit dari pengguna untuk dikirim ke pedagang yang tentunya itu pasti dienkripsi. Jadi bisa lebih aman. Terus kemudian nanti pengguna atau konsumen itu akan menerima konfirmasi di layar atau bisa juga berupa email konfirmasi yang seperti kita lihat di samping. Berapa yang harus dibayar totalnya, terus kemudian nanti cara pembayarannya yang ingin dilakukan apa. Misalnya transfer ya terpaksa harus transfer dulu ya keluar menuju ATM pelanggan tersebut atau melalui kartu kredit, bisa juga dengan melalui HP, bisa dengan e-banking dan sebagainya, atau dengan sistem pembayaran yang lain. Atau kalau misalnya tadi di Shopee atau di Tokopedia bisa melalui COD,
bisa juga langsung menunggu barangnya datang dan langsung bayar di tempat. Yang berikutnya adalah perbankan online atau online banking. Jadi perbankan online adalah metode melakukan transaksi bank atau membayar tagihan melalui internet. Dan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan penyetoran, penarikan, dan membayar tagihan dengan satu klik mouse, ya. Jadi dengan mudah. Jadi pembayarannya, transaksinya, tagihannya itu lalu melalui internet. Tinggal diklik saja. Mungkin kalau di laptop atau di PC satu klik mouse. Ya kalau dengan HP ya dengan satu jari saja sudah cukup, ya. Terus kemudian keuntungannya apa? Perbankan online memungkinkan kita untuk melakukan transaksi, bayar tagihan, dan memeriksa saldo kita selama 24 jam. Perbankan online itu keuntungannya apa? Lebih cepat, efisien, dan efektif. Tapi ada kekurangannya. Jadi situs perbankan online bisa memakan waktu yang cukup lama bagi pemula yang memang baru kenal dan baru melakukan transaksi dengan cara online. Nah, bisa jadi pelanggan yang baru tersebut ragu ketika transaksinya itu berhasil. Ini benar nggak? Ya, seperti itu. Berikutnya adalah pembayaran kartu kredit atau credit card payments. Jadi kartu kredit masih menjadi alat pilihan untuk pembelian online sampai sekarang ini ya. Karena kemudahan penggunaan dan kemampuan untuk membayar tagihan di kemudian hari. Jadi kartu kredit biasanya diterbitkan oleh bank penerbit yang berhak menerbitkan kartu kredit atau credit union setelah mendapatkan verifikasi kredensial untuk pengguna. Nah, pengguna biasanya setuju untuk membayar penerbit kartu sejumlah yang digunakan untuk melakukan pembelian. Nah, kemudian pemegang kartu menunjukkan persetujuan untuk membayar dengan menandatangani tanda terima dengan catatan rincian kartu dan menunjukkan jumlah yang harus dibayar atau dengan memasukkan nomor identifikasi pribadi PIN atau nilai verifikasi kartu CVV atau CVV2. Berikutnya adalah jenis penipuan kartu kredit. Ya tentunya ada konsekuensinya ketika kita menggunakan kartu kredit, yaitu adanya penipuan. Nah, makanya ada beberapa jenis penipuan kartu kredit. Yang pertama adalah penipuan pesanan melalui surat kartu kredit. Nah, jadi di sini biasanya pelakunya mengumpulkan informasi mengenai atau tentang pemegang kartu kredit dan mengirimkan permintaan ke bank untuk kartu baru atau pengganti. Nah, ini termasuk penipuan. Terus kemudian yang kedua adalah skimming atau kartu kredit palsu. Nah, biasanya ini pelaku menyalin data otentik ya secara elektronik pada strip magnetis kartu ke kartu lain. Jadi tanpa sepengetahuan pemegang kartu asli. Jadi copy sama dia secara magnetis. Dari kartunya pemilik melalui ATM biasanya diselipkan di sana. Ya, terus kemudian nanti ketika korban memasukkan kartu ATM-nya, kartu magnetis palsu tadi akan mengcopy dari kartunya korban. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah penipuan tagihan balik atau chargeback fraud. Jadi pemegang kartu kredit asli menggunakan kartu tersebut untuk membeli barang atau jasa. Dan ketika laporan bank dikeluarkan, mereka menelpon bank dan mengklaim bahwa mereka tidak pernah membeli otorisasi transaksi tersebut. Ya. Jadi pemegang kartu kredit asli ya menggunakan kartu tersebut untuk membeli barang jasa. Tapi ketika dia lihat, dia nggak ngerasa itu memberikan otorisasi ya bahwa dia itu membeli barang atau jasa. Nah, kemudian nanti ya pemegang kartu akan menelepon bank dan klaim bahwa mereka tidak pernah memberi otorisasi transaksi tersebut. Ya, jadi penipuan tagihan balik ya. Nah, berikutnya adalah penipuan kartu hilang dan dicuri. Kartu secara fisik dicuri atau hilang dan kemudian digunakan oleh pelanggar. Jadi hati-hati ya bila kita punya kartu ya ATM, kredit, ya kartu kredit dan sebagainya.
bila jatuh langsung atau hilang, sebaiknya langsung menghubungi pihak yang berwajib. Terus kemudian menghubungi pihak banknya agar langsung bisa ditindaklanjuti. Jadi kartu yang hilang tadi itu akan otomatis hangus ya, atau dibatalkan. Nah, berikutnya adalah penipuan kartu tidak hadir ya, atau card not present, CNP ya, fraud. Nah, biasanya di sini pelaku mendapatkan rincian kartu kredit dan kemudian membeli barang dan jasa melalui internet, yaitu dengan menelpon atau melalui fax atau email. Nah, ini penipuan kartu tidak hadir. Nah, berikutnya adalah penipuan mesin ATM. Biasanya pelaku merusak mesin ATM dan kemudian menipu pengguna untuk memasukkan PIN di hadapan mereka. Dan berikutnya adalah jenis penipuan kartu kredit, yaitu selancar bahu atau biasanya dikenal shoulder surfing. Pelaku mengawasi pengguna memasukkan PIN di mesin ATM. Ya, bisa jadi ketika korban memasukkan ATM ke dalam mesin ATM, di samping kita atau di belakang kita itu ada pelaku yang mengawasi kita dalam memasukkan PIN dan memperhatikan PIN kita yang kita masukkan. Berikutnya adalah pencurian identitas. Di sini pelaku menggunakan informasi pribadi yang diperoleh secara curang dari pemegang kartu kredit untuk mengakses rekening kartu kredit. Ya. Jadi pelaku biasanya menggunakan informasi pribadi kita yang diperoleh melalui informasi-informasi, data-data ya dari pemegang kartu kredit, ya. Kemudian mencoba untuk mengakses rekening kartu kredit kita. Jadi ada 8 ya jenis penipuan kartu kredit. Berikutnya adalah layanan pembayaran online atau online payment service. Jadi jika kita ingin aman, ya salah satunya ya selain pakai kartu kredit, kartu ATM dan sebagainya adalah melalui pembayaran PayPal ya atau WorldPay atau bisa melalui Amazon bila kita membeli di Amazon ya atau dengan to check out ya. Jadi ini adalah situs-situs ya layanan pembayaran online. Ya di Indonesia sendiri itu ada banyak ya. Ada OVO atau link aja ya macam-macam ya untuk layanan pembayaran online. Berikutnya adalah SSL dan simbol gembok. Jadi apa itu SSL? SSL adalah Secure Sockets Layer. Adalah teknologi keamanan standar untuk membuat tautan terenkripsi antara server web dan browser. Nah, biasanya tautan ini itu untuk memastikan bahwa semua informasi yang dikirimkan antara server web atau web server dan browser itu aman, ya, sudah diamankan. Nah, simbol gembok adalah indikator bahwa sesi tautan itu dilindungi oleh enkripsi Secure Sockets Layer. Nah, ini lambang kuncinya ya, lambang kuncinya atau simbolnya. Nah, biasanya diamankan oleh HTTPS. Jadi lebih aman, tautan ini lebih aman. Nah, ini ciri-ciri bahwa web itu sudah aman. Ya, browsernya juga sudah diamankan. Ya, server webnya sudah aman. Nah, berikutnya, bagaimana cara mengidentifikasi situs web yang dapat dipercaya atau identifying a trustworthy website. Ya paling gampang adalah tadi ya melihat padlock-nya, simbol padlock-nya. Nah, ini contoh klik BCA ya. Terus kemudian selain padlock-nya itu ada HTTPS yang tadi sudah diberitahu ya, sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi lebih aman bahwa situs ini sudah teridentifikasi aman. Nah, berikutnya bagaimana untuk mengidentifikasi situs web yang dapat dipercaya? Yaitu tinggal melihat sertifikatnya ya. Dari tombol gembok tadi ya simbol gembok diklik saja ya, kemudian tinggal view sertifikat ya. Nanti klik
view sertifikat ini, tombol ini, itu akan diarahkan ke tab general ya. Di sini akan tampil SSL Server Certificate. Nah, ini akan diketahui penerbitnya siapa nih? Organisasinya apa? VeriSign ternyata, Trust Network, atau Certification Authority. Ya, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.